Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Ramadansyah dengan NIM 220100240 dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas tentang anemia aplastik. Anemia merupakan sindrom kegagalan hematopoietik primer kronis yang disebabkan oleh cedera atau berkurang atau tidak adanya prekursor hematopoietik di sumsum tulang, yang juga biasa disebut sebagai pansitopenia. Etiologi daripada anemia aplastik yang paling umum berupa idiopatik yang mencapai 65%. Etiologi lainnya seperti cacat telomerase ditemukan pada 5% hingga 10% anemia aplastik yang terjadi pada orang dewasa. Anemia Fanconi, pansitopenia, hipoplasia organ, dan cacat tulang termasuk jari-jari abnormal, tidak adanya ibu jari, dan juga perawakan pendek. Etiologi ketiga yaitu hepatitis seronegatif yang bertanggung jawab atas 5% hingga 10% dari total kasus. Epidemiologinya sendiri, di mana pada distribusinya informasi akurat belum tersedia, dan studi menunjukkan kejadiannya adalah 0,6 hingga 6,1 kasus per juta penduduk. Menurut gender dan usia, rasio laki-laki dan perempuan kira-kira 1:1. Terjadi pada masa kanak-kanak, dan puncak keduanya terjadi pada kelompok usia 20 hingga 25 tahun. Patofisiologinya merupakan penekanan sel induk hematopoietik yang dimediasi oleh kekebalan ekstrinsik dan kelainan intrinsik sumsum primordial. Penekanan sel induk hematopoiesis, sel induk hematopoietik yang rusak, matang, menjadi sel T helper reaktif yang menyebabkan kaskade sitotoksik untuk membunuh sel induk hematopoietik. Target antigen sel T1 berupa protein terkait glukosa fosfat inositol atau GPI pada membran sel. Selain itu, gen untuk apoptosis dan jalur kematian juga diregulasi. Pasien dengan penyakit graft versus host mengembangkan aplasia pada kondisi sumsum tulang primordial yang sehat. Pada teori kelainan intrinsik sumsum primordial, sel induk dengan cacat bawaan kehilangan kapasitas untuk berdiferensiasi dan berproliferasi, menyebabkan evolusi klonal yang berakibat sindrom mielodisplastik. Anemia Fanconi menyebabkan kelelahan sel induk untuk hematopoietik dini dan aplasia sumsum. Pada telomer yang memendek akan menyebabkan sel separuh pasien anemia aplastik. Pada histopatologinya ditemukan selnya hiposeluler, sel lemak dan stromofibrotik menggantikan jaringan sumsum tulang belakang, limfosit dan sel plasma yang menyimpang tetap ada, namun sisanya tidak mempunyai sumsum progenitor. Pada riwayat dan fisik, ditemukan anemia aplastik terjadi pada semua usia dengan distribusi yang merata antar gender dan ras. Gejala yang berhubungan dengan tidak adanya garis keturunan sel, splenomegali tidak terlihat, dan kehadirannya menunjukkan diagnosis alternatif. Laboratorium akan menunjukkan anemia normokromik makrositik dengan retikulopodia, neutropenia, dan juga trombositopenia. Tidak boleh ada kelainan sitologi karena hal ini menunjukkan adanya proses hematologi yang mendasarinya. Untuk mengevaluasi pasien, beberapa kriteria diagnostik anemia aplastik adalah sebagai berikut. Adanya hiposelularitas sumsum tulang dan 2 atau lebih sitopenia, di mana ditemukan retikulopodia kurang dari 40.000 per mikroliter, neutropenia kurang dari 500 per mililiter, atau trombositopenia kurang dari 20.000 per mililiter. Penyakit sedang mempunyai selularitas sumsum tulang kurang dari 30%. Biopsi akan sangat hiposeluler dan tidak memiliki progenitor sumsum. Dan yang terakhir, pengujian genetik dengan fluorescence in situ hybridization atau FISH menyingkirkan diagnosis keganasan hematologi yang menyebabkan pansitopenia. Untuk penata laksanaannya, hindari obat terkait anemia aplastik, contohnya tiklopidin yang menginduksi anemia aplastik, dan kemudian ada juga pengobatan L-trombopak, antitimosid, globulin atau ATG, siklosporin A, dan juga prednison. Yang ketiga, hematopoietic cell transplant atau HCT, profilaksis infeksi, dan juga transfusi. Untuk diagnosis banding daripada anemia aplastik dapat berupa sindrom mieloptistik, di mana etiologinya adalah metastasis tumor padat, neoplasma limfoid atau mieloid, mielofibrosis,
limfohistiositosis, hemofagositik, osteoporosis, atau penyakit Gaucher. Kegagalan yang kedua, kegagalan terisolasi dari garis keturunan hematopoietik tunggal. Misal, agranulositosis, aplasia sel darah merah murni. Komplikasi yang dapat terjadi pada anemia plastik dapat berupa perdarahan, infeksi, dan juga kelainan limfoproliferatif. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian.